Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Muhammad Ziaul Haq, absen 26 dari kelas 11 IPS 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal serta contoh proposal yang telah saya buat. Perhatikan baik-baik. Mari kita mulai presentasinya. Dengarkan baik-baik ya. Apa itu proposal? Ketika kita ingin mengadakan suatu kegiatan ataupun ingin membuat sebuah proyek, tentunya kita membutuhkan sebuah dana dan juga sponsor. Untuk itu, kita harus membuat sebuah proposal jika mau mendapat persetujuan dari sebuah perusahaan ataupun dari seseorang. Untuk itu, ini dia penjelasan dari proposal serta contoh dari proposal kegiatan. Pengertian. Teks proposal disebut juga sebagai rancangan kerja. Pengertian menurut KBBI, proposal adalah rencana yang dituangkan dalam bentuk rancangan kerja, perencanaan secara sistematis, matang, dan teliti yang dibuat oleh peneliti sebelum melaksanakan penelitian, baik penelitian di lapangan atau field research maupun penelitian di perpustakaan atau library research. Jadi, proposal adalah suatu permintaan atau dapat juga dikatakan sebagai saran yang ditujukan kepada seseorang ataupun perusahaan, instansi organisasi, ataupun suatu badan untuk melaksanakan pekerjaan dan mendapat persetujuan. Jenis-jenis proposal. Proposal bisa dalam beberapa bentuk atau jenis seperti 1. Proposal bisnis. Proposal bisnis adalah penawaran tertulis dari penjual ke calon pembeli. Yang kedua adalah proposal proyek. Proposal proyek adalah suatu rancangan kegiatan atau kerja proyek yang disusun secara sistematis dan terperinci sesuai standar oleh seseorang atau sekelompok perencana untuk diajukan kepada pihak pemegang proyek dalam mendapatkan persetujuan maupun bantuan dalam perencanaannya atau pengerjaannya. Yang ketiga adalah proposal penelitian, yaitu suatu dokumen yang digunakan dalam pengusulan proyek penelitian. Yang keempat adalah proposal kegiatan, yaitu rencana yang dituliskan ke dalam sebuah rancangan kerja. Proposal kegiatan dibuat sebelum kegiatan dilaksanakan agar memperoleh sponsor acara dan izin pelaksanaan. Kita masuk ke struktur dan sistematika dari proposal. Yang pertama adalah latar belakang. Latar belakang adalah dasar atau titik tolak untuk memberikan pemahaman kepada pembaca atau pendengar mengenai apa yang ingin kita sampaikan. Latar belakang yang baik harus disusun dengan sejelas mungkin dan bila perlu disertai dengan data atau fakta yang mendukung. Yang kedua adalah tujuan atau manfaat ataupun maksud. Di bagian ini dideskripsikan niat kita untuk apa membuat proposal tersebut kepada perusahaan tertentu ataupun kepada seseorang. Jadi kita harus memuat tentang maksud dan tujuan kita dengan sangat teliti dan juga jelas. Yang ketiga adalah nama kegiatan. Di sini kita bisa menjelaskan atau memberikan penjelasan nama kegiatan apa yang akan kita laksanakan. Yang keempat adalah tema kegiatan yang berisi tema apa yang akan kita bawa dari kegiatan tersebut. Dan yang kelima adalah peserta kegiatan, yaitu siapa saja peserta-peserta yang akan mengikuti kegiatan tersebut. Yang keenam adalah kepanitiaan. Kepanitiaan ini berisi siapa saja komponen-komponen panitia yang ada di dalam acara ataupun kegiatan tersebut. Mulai dari yang paling tinggi seperti ketua, bendahara, wakil, sekretaris, sampai ke seksi-seksi dan lainnya. Yang ketujuh adalah rencana atau anggaran. Rencana atau anggaran biaya biasanya dibuat secara tepat dan akurat tentang berapa dana yang akan kita habiskan untuk acara atau kegiatan tersebut dan berapa keuntungan yang akan didapat serta dana yang dibutuhkan untuk membuat acara yang akan diselenggarakan. Yang kedelapan adalah hasil yang diharapkan, di mana di sini berisi seperti apa hasil yang ingin kita capai dari kegiatan tersebut. Dan yang terakhir berisi penutup, yaitu bagian dari kesimpulan ataupun hasil apa yang ingin kita harapkan dari adanya proposal ini, serta ucapan terima kasih atas perhatian dari para pembaca proposal tersebut.
Kita lanjut untuk tujuan dari pembuatan proposal ini. Tujuan untuk pembuatan proposal ini adalah untuk melakukan penelitian yang ada kaitannya dengan sosial, budaya, ekonomi, dan lain-lain. Dapat juga digunakan untuk mengajukan mendirikan suatu usaha, dapat digunakan juga untuk mengajukan tender dari berbagai macam lembaga, serta proposal dapat dibuat untuk memperoleh bantuan dana, memperoleh dukungan atau sponsor, dan juga memperoleh perizinan. Selanjutnya adalah fungsi dari proposal. Yang pertama adalah sebagai pengajuan tender dari lembaga-lembaga pemerintah atau swasta. Yang kedua adalah sebagai pengajuan sponsor kepada sebuah perusahaan agar bisa diterima dan diberikan persetujuan. Yang ketiga adalah sebagai data manajemen informasi dalam mengadakan acara seminar, diskusi, pelatihan perlombaan, kompetisi olahraga, dan kegiatan kesejahteraan bidang lainnya. Dan yang keempat adalah sebagai pengajuan dana kepada pihak pemilik dana, baik perorangan, badan usaha, institusi, ataupun perusahaan. Selanjutnya kita akan masuk ke unsur kebahasaan yang ada pada proposal. Yang pertama adalah menggunakan istilah ilmiah. Penulisan sebuah informasi di dalam proposal harus menggunakan istilah yang ilmiah dan mudah dilaksanakan. Tentu, istilah ilmiah yang digunakan masih ada nama dengan kegiatan atau tema dari proposal yang akan kita lakukan. Contoh dari kalimat menggunakan istilah ilmiah yang ada pada proposal adalah: laporan keuangan tahun ini menunjukkan bahwa perusahaan kita surplus sejak kuartal pertama. Surplus merupakan kata istilah ilmiah yang dalam kenyataannya berarti pendapatannya lebih besar. Yang kedua adalah menggunakan kata pendefinisian. Maksud dari kata pendefinisian itu adalah sebuah penjelasan dari istilah yang kita gunakan. Kata tersebut misalnya seperti kata yaitu, yakni, merupakan, dan kata penjelasan lainnya. Yang ketiga adalah menggunakan kata yang bermakna perincian. Kata perincian ini tentu untuk merincikan sesuatu. Kata-kata yang memperjelas pembahasan sebuah proposal dengan rinci agar lebih mudah diimplementasikan. Contoh katanya yang memiliki makna perincian seperti pertama, kedua, ketiga, selain itu, dan kata lainnya. Yang keempat adalah menggunakan kata kerja tindakan. Tujuan dibuatnya proposal adalah ada tujuannya dengan tindakan. Tindakan ini khususnya dalam merencanakan suatu kegiatan. Contoh dari kata kerja tindakan pada proposal adalah: bermain dengan alam merupakan kegiatan yang baik. Banyak sekali manfaat yang akan kita dapatkan dengan bermain di luar, antara lain meningkatkan kesehatan fisik. Yang kelima adalah menggunakan kata ke, akan, an, yaitu kaidah kebahasaan proposal selanjutnya yang memakai kata yang punya sifat ke, akan, an. Penggunaan dari kata-kata ini memiliki tujuan untuk memperjelas tujuan. Selain itu, digunakan juga untuk memperjelas keinginan yang ditulis dalam proposal. Contohnya adalah kegiatan studi From Nature akan diselenggarakan di Bandung pada tanggal 8 Maret 2021. Terdapat kata diselenggarakan yang dari kata dasar selenggara. Yang keenam adalah menggunakan kata bermakna denotatif. Kata denotatif atau kata yang mempunyai makna sebenarnya. Jadi makna yang dimiliki sebuah kata apa adanya. Contohnya seperti kendaraan, sama dengan alat transportasi, angkutan, dan sebagainya. Yang ketujuh adalah menggunakan kata argumentatif, yaitu kata yang berisi sebuah alasan atau sebuah sanggahan yang digunakan untuk menolak atau mengkritik suatu pendapat pendirian. Langkah-langkah dalam membuat proposal. Yang pertama adalah melakukan observasi atau penelitian mengenai tema apa yang akan kita pilih. Yang kedua adalah menentukan tujuan dari pembuatan proposal tersebut. Yang ketiga adalah mengumpulkan bahan atau sumber dari pembuatan proposal. Yang keempat adalah menyusun kerangka proposal yang sistematis. Dan yang kelima adalah mengembangkan kerangka proposal yang ada. Baik, kita akan masuk dari contoh proposal yang telah saya buat.
yaitu proposal Study from Nature 2021. Kita mulai dari pendahuluan. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat serta kasih sayangnya kepada kita semua, sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas kita sehari-hari dengan sehat dan selamat. Bermain dengan alam merupakan kegiatan yang baik. Banyak sekali manfaat yang akan kita dapatkan dengan bermain di luar, antara lain meningkatkan kesehatan fisik. Ada banyak manfaat kesehatan jika kita bermain di alam terbuka. Yang kedua adalah meningkatkan kemampuan sensorik, motorik, dan kreativitas, serta dapat menghilangkan rasa jenuh karena selalu berada di dalam lingkungan sekolah ataupun rumah yang tidak terbuka dan selalu menggunakan AC. Latar belakang. Kegiatan Study from Nature 2021 ini merupakan program bagi siswa-siswi kelas 11 jurusan IPA dan IPS SMAN 71 Jakarta dalam rangka meningkatkan kesehatan fisik, meningkatkan kemampuan sensorik, motorik, dan kreativitas, serta dapat menghilangkan rasa jenuh karena selalu berada di dalam lingkungan sekolah ataupun rumah yang tidak terbuka dan selalu menggunakan AC. Dengan cara bermain dan belajar di alam bebas. Dari alam, kita dapat belajar banyak tentang hidup dan tentang berbagai ilmu yang tidak bisa kita dapatkan di sekolah. Selain itu, dengan belajar di alam akan membuat kita lebih mengenal makhluk hidup dan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga adalah tujuan atau maksud. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesehatan fisik, meningkatkan kemampuan sensorik, motorik, dan kreativitas, serta dapat menghilangkan rasa jenuh karena selalu berada di dalam lingkungan sekolah atau rumah yang tidak terbuka dan selalu menggunakan AC. Selain itu, dengan kegiatan ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada siswa-siswi untuk belajar mengenai ilmu dan kehidupan langsung dari alam bebas. Baik, nama kegiatannya adalah Study from Nature 2021. Tema kegiatannya adalah From Nature We Learn About Life, yang berarti dari alam kita belajar tentang kehidupan. Peserta kegiatannya terdiri dari seluruh siswa-siswi SMAN 71 Jakarta, kelas 11 jurusan IPA dan IPS sebanyak 288 orang, yang terdiri dari siswa kelas 11 IPS 1 sebanyak 36 orang, 11 IPS 2 sebanyak 36 orang, 11 IPS 3 sebanyak 36 orang, 11 IPS 4 sebanyak 36 orang, 11 IPA 1 sebanyak 36 orang, 11 IPA 2 sebanyak 36 orang, 11 IPA 3 sebanyak 36 orang, dan 11 IPA 4 sebanyak 36 orang. Guru-guru kelas 11 sebanyak 20 orang, serta panitia 5 orang. Maka jumlah keseluruhannya adalah 313 orang. Acara Study from Nature tahun ini akan dilaksanakan di Bandung pada hari Sabtu 13 Maret 2021. Selanjutnya adalah kepanitiaan. Kepanitiaan di sini, acara Study from Nature tahun ini diketuai oleh Ahmad Nugraha. Untuk penanggung jawabnya adalah Safira Azahra, wakilnya adalah Evan Permata, guru pendampingnya adalah Bapak Wijianto SPD, sekretarisnya adalah Nada Aurelia, untuk bendaharanya adalah Marta Dwi Putri. Untuk seksi-seksinya, yang pertama adalah seksi acara, yaitu Putra Siregar, seksi transportasi yaitu Yohana Clara, seksi konsumsi yaitu Ranti Rishenda, dan seksi dokumentasi yaitu Muhammad Zaki. Rancangan atau anggaran. Rancangan atau anggaran ini berisi anggaran untuk pengeluaran acara Study from Nature tahun ini. Yang pertama adalah anggaran untuk biaya sewa bus Jakarta-Bandung berjumlah 5 orang dengan biaya 2 juta rupiah dengan total 10 juta rupiah. Yang kedua adalah biaya snack 2 kali, pagi dan sore, dengan jumlah 315 dengan biaya 10.000, totalnya adalah 3.150.000 rupiah. Yang ketiga adalah biaya makan siang dengan jumlah 315 dengan biaya 25.000 dengan total 7.875.000. Yang keempat adalah pembiayaan tiket masuk wisata alam dengan jumlah 315 dengan biaya Rp10.000, maka totalnya adalah Rp3.150.000. Yang kelima adalah biaya parkir untuk 5 bus, biayanya adalah Rp50.000, maka untuk totalnya adalah Rp250.000. Yang keenam adalah honor pemandu wisata sebanyak 2 orang, biayanya adalah Rp150.000, maka totalnya adalah Rp300.000.
Dan yang ketujuh adalah biaya tol pulang pergi Jakarta-Bandung sebanyak 5 dengan biaya Rp150.000, maka totalnya adalah Rp750.000. Maka jumlah biaya ataupun anggaran yang dibutuhkan sebanyak Rp25.475.000. Hasil yang diharapkan, semoga dengan adanya proposal ini, kegiatan Study from Nature dapat berjalan dengan baik dan lancar, serta para sponsor dapat memaklumi dan membantu acara ini untuk berjalan dengan baik dan lancar. Dan semoga kegiatan ini dapat menimbulkan dampak positif dan memberi manfaat bagi semua peserta. Penutupnya, demikianlah proposal ini kami buat sebagai gambaran umum dari kegiatan Study from Nature untuk siswa-siswi SMA N71 Jakarta kelas 11 yang akan kami laksanakan. Semoga proposal ini mendapatkan dukungan dari semua pihak sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik dan sesuai dengan apa yang dicita-citakan. Atas bantuan dan dukungannya, kami ucapkan terima kasih. Demikian presentasinya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.